Perkenalkan, nama saya Edi Septiadi, Prodi Ilmu Komunikasi 2019, yang akan menjelaskan 25 materi komunikasi. Oke, yang pertama, teori komunikasi Laswell. Laswell, teoritis pertama yang banyak menyumbangkan ide dan pikirannya terhadap cabang ilmu sosial dan komunikasi. Pada tahun 1998, ia mengukuhkan model komunikasi yang sederhana dan hingga masa kini masih diterapkan sebagai model ilmu komunikasi. Oke, yang kedua, teori komunikasi behaviorisme. Jenis komunikasi yang satu ini mungkin sangat sering Anda dengar. Teori ini dikembangkan oleh ilmuwan asal dari Amerika Serikat yang bernama John B. Wharton. Menurut teori ini, behaviorisme ini mencakup semua perilaku, termasuk tindakan atau balasan, respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Artinya, bahwa selalu ada kaitan antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia. Jika suatu stimulus atau rangsangan telah diterima seorang yang telah teramati, maka dapat diprediksikan pula respon dari orang tersebut. Oke, teori yang ketiga, teori komunikasi humanisme. Yang dialami oleh perkembangan fisiologi humanisme, komunikasi humanisme pernah diimplementasikan dalam dunia pendidikan melalui humanisme kurikulum. Isi teori yang lebih menekan pada pembagian penguasaan dan bertanggungjawab bersama antar peserta didik, dengan harapan nanti peserta didik dapat menyesuaikan kehidupan dalam masyarakat. Yang keempat, teori normatif. Teori ini dikembangkan oleh Shannon dan Weaver pada tahun 1949. Teori normatif merupakan salah satu teori klasik, di mana teori menitikberatkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam komunikasi. Dalam hal ini, jika sinyal media digunakan baik, maka komunikasi akan berjalan efektif. Begitu pula sebaliknya, jika media yang digunakan tidak baik, maka komunikasi akan berjalan tidak lancar. Yang kelima, teori penggunaan dan kekuasaan. Teori ini dikembangkan oleh Bloomberg dan Coates pada tahun 1974. Mereka berpendapat bahwa pengguna media memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakan, sehingga pengguna media dapat dikatakan sebagai pihak utama dalam suatu proses komunikasi. Dalam hal ini, pengguna mempunyai pilihan untuk menentukan media yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang keenam, teori agredasi. Teori ini dikembangkan oleh M. Sikon dan Shaw pada tahun 1972. Teori ini diberanggapan apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut membuat masyarakat menganggap peristiwa itu penting. Dalam hal ini, media mempunyai efek yang sangat kuat dalam mempengaruhi asumsi masyarakat, sehingga akan muncul asumsi bahwa apa yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting juga oleh masyarakat. Yang ketujuh, teori konstruktivisme. Piaget dan Piazzi adalah dua nama yang selalu dikuatkan dengan teori ini. Teori konstruktivisme beranggapan bahwa manusia selalu memiliki pandangan sendiri terhadap kenyataan. Mereka senantiasa mencari dan mempelajari untuk menemukan bahasa pertama dan kedua. Di sisi lain, teori ini juga definisikan sebagai pembelajaran generatif. Pembelajaran yang merupakan suatu tindakan untuk menciptakan suatu makna dari apa yang mereka pelajari. Yang kedelapan, teori nativisme. Chomsky dan Dudley pada tahun 1993 adalah tokoh pendukung teori nativisme. Teori ini berpandangan bahwa manusia satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi melalui verbal. Di sisi lain,
Bahasa merupakan suatu yang kompleks. Oleh karena itu, manusia senantiasa belajar untuk dapat berkomunikasi dengan makhluk Tuhan yang lain. Yang kesembilan, teori sibernetik. Pada tahun 1945, Wiener adalah tokoh di balik teori ini. Teori ini tergolong teori yang baru sejalan dengan berkembangnya teori informasi dan ilmu sosial. Teori sibernetik merupakan suatu sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dan lingkungan dan antar sistem itu sendiri. Pengontrol dari sistem berfungsi dalam memperhatikan lingkungan. Penerapan teori sibernetik biasa diperuntukkan kepada siswa agar mencapai hasil yang efektif. Yang ke-10, teori kognitivisme. Teori ini mengedepankan proses belajar dibandingkan dengan hasil proses itu sendiri. Belajar tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dengan respon, akan tetapi juga melibatkan proses berpikir yang kompleks. Lebih dari itu, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Menurut aliran ini, kita belajar didasarkan atas kemampuan kita menafsirkan peristiwa atau kejadian dalam suatu lingkungan di mana proses belajar tersebut terdapat 4 aspek, yaitu asimilasi, akomodasi, diskulibrasi, dan ekuilibrasi. Yang ke-11, teori ketergantungan. Fokus dari teori ini terletak pada kondisi struktural yang ada di masyarakat. Fokus ini sangat cenderung mudah untuk dipengaruhi oleh media massa. Teori ini dapat disematkan pada komunitas masyarakat modern, di mana pada masyarakat modern media massa dianggap suatu hal yang sangat penting. Dalam mencapai tujuan, beberapa proses diantara yaitu proses memelihara, proses serta konflik dalam tataran masyarakat, dan masalah perorangan dalam suatu aktivitas sosial. Yang ke-12, teori inokulasi. Inokulasi dapat pula disebut sebagai suntikan yang mengambil analogi pada ilmu medis. Ibaratkan, orang yang tidak siap menahan rasa sakit, maka dia harus disuntikan vaksin untuk memperkuat daya tahan tubuhnya. Teori ini mengemukakan bahwa lebih baik membekali terbujuk dengan argumen sanggahan daripada membiarkan tidak siap menyangkal perspektif lawan. 13. Teori kultivasi. Teori kultivasi merupakan teori komunikasi yang membahas mengenai efek dari komunikasi massa. Pandangan dari teori ini adalah bahwa media massa memiliki efek yang sangat bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial budaya dalam masyarakat daripada personal seseorang. 14. Teori spiral keheningan. Teori ini berkaitan dengan bagaimana terbentuknya suatu pendapat umum dalam masyarakat. Menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antar komunikasi antar pribadi dan perspektif masing-masing, serta hubungan dengan pendapat orang lain di dalam masyarakat. Ke-15, teori norma dan budaya. Teori ini beranjak dari pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal
Hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi sosial budaya dalam masyarakat. Pesan dari media massa mampu mengubah norma yang sudah dalam masyarakat. Di sisi lain, juga mampu memperkuat norma yang ada dalam masyarakat. Lebih dari itu, mampu menciptakan norma baru dalam masyarakat. 16. Teori belajar sosial. Teori ini dicetuskan oleh Bandura pada tahun 1925. Ia mengemukakan bahwa perilaku manusia dalam konteks sebuah interaksi tingkah laku dapat hubungan timbal balik yang saling berkesinambungan. Interaksi terjadi antara perilaku kognitif dan pengaruh lingkungan. Pengalaman melalui observasi dan pengamatan terhadap suatu pesan yang disampaikan menjadi suatu hal yang sangat penting dalam teori ini. Dalam teori ini terdapat 4 tahap. Pertama, pembelajaran sosial terjadi atas adanya kaitan dari individu. Kedua, pembelajaran sosial dilakukan melalui ingatan. Ketiga, pembelajaran sosial dilakukan melalui tindakan. Serta terakhir, yaitu pembelajaran sosial dilakukan atas dasar dan motivasi dari masing-masing individu. 17. Teori dependensi efek komunikasi massa. Teori ini merupakan salah satu teori dari komunikasi massa. Dependensi efek komunikasi massa beranggapan bahwa kepercayaan individu pada media akan berkembang apabila kebutuhan informasi yang tidak dapat ditemukan dalam pengalaman langsung. Massa dinilai bergantung pada media untuk mencapai tujuan. Ini merupakan pendekatan konsisten dengan gagasan dasar dari penggunaan. Little John menilai ketergantungan seseorang dinilai jumlah dan sentralisasi tentang fungsi informasi yang disajikan, serta stabilitas sosial semakin penting terhadap individu. Semakin tinggi pula nilai dari media tersebut. 18. Teori pengharapan nilai. Teori ini merupakan bagian atas teori komunikasi massa. Teori pengharapan nilai bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengguna media terhadap nilai dari kepentingan penggunanya. Sikap terhadap segmen media bukan oleh evaluasi dan perspektif mereka terhadap media tersebut. Teori ini merupakan turunan dari teori usus dan Graviton. 19. Teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu informasi disampaikan melalui saluran tertentu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Rogers pada tahun 1961 menjelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus dan berkaitan dengan penyebaran beberapa pesan berisi gagasan-gagasan baru. Teori ini sering dikaitkan dengan proses pembangunan masyarakat. Ke-20. Teori sikap atau standpoint. Harding dan Watt, dua teoritis ini menjelaskan bahwa salah satu cara terbaik untuk mengetahui bagaimana keadaan dunia dimulai dari sikap atau sudut pandang wanita. Standpoint sendiri adalah sebuah tempat untuk memandang dunia. Dunia tersebut menjadi fokus perhatian dibandingkan fitur lainnya. Standpoint memiliki makna yang tidak jauh dari beberapa perspektif. Menurut Harding, fokus dari bahasa standpoint adalah kaum wanita yang cenderung termarginalisasi
termarginalisasi. Oleh karena itu, teori ini merupakan turunan dari teori feminisme. 21. Teori komunikasi dua tahap. Teori ini didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh Paul Lazarsfeld dan teoritis lainnya. Teori komunikasi dua tahap membahas mengenai efek media massa dan pertama kali diterapkan kampanye pemilihan umum pada tahun 1940. Teori ini memiliki asumsi bahwa proses stimulus bekerja dalam menghasilkan efek ke media massa. Yang ke-22, teori komunikasi administrasi. Teori komunikasi administrasi adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik antar anggota. Teori ini dimaksudkan dengan tujuan untuk menumbuh rasa saling pengertian dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Fungsi dari penerapan teori ini adalah untuk menjaga stabilitas informasi agar tercipta penyesuaian sikap memadai antar bagian dalam organisasi. Oke, teori yang ke-23, teori birokrasi. Teori birokrasi digunakan untuk komunikasi organisasi. Terdapat aturan dan prosedur sesuai standar. Mampu minimalisir pekerjaan yang sulit, hierarki organisasi yang terstruktur, kemampuan anggota yang mumpuni, memiliki kemampuan multitasking, profesionalitas yang tinggi, uraian tugas yang terstruktur dan teratur, rasionalitas mencapai keberhasilan. 24. Teori analisis transaksional. Analisis transaksional merupakan pendekatan psikoterapi yang menekankan hubungan interaksional. Transaksional sendiri dimaksud sebagai hubungan komunikasi antar individu. Teori ini digunakan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang disampaikan dalam suatu komunikasi. Analisis ini bertujuan mengetahui tingkat keefektifan komunikasi yang terjalin antar individu. Eric Behn pada tahun 1960 adalah pengembang teori analisis ini yang dinilai cocok untuk digunakan dalam konseling kelompok. Oke, yang terakhir, teori standpoint. Teori ini menilai bahwa pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki individu sebagian besar dibentuk oleh kelompok sosial, di mana mereka cenderung aktif berkomunikasi. Teori sikap membentuk kerangka agar dapat memahami sistem kekuasaan. Teori kerangka ini dibangun berdasarkan pengetahuan yang berasal dari kehidupan sehari-hari. Individu adalah konsumen aktif dari realitas. Kemudian, perspektif individu adalah sumber informasi yang penting terkait pengenalan terhadap pengalaman mereka. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan dari 25 teori komunikasi. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.